Jadi malam hari ini mestinya kita apa ada beberapa agenda, satu tentang progres tentang kode sendiri, keanggotaan kode, kemudian yang kedua beberapa informasi bisnis yang ada yang sudah kita mulai itu kemarin MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan, Perisai, dan alhamdulillah yang sudah bergabung di Perisai dengan sudah melengkapi keperluan dokumen-dokumennya ada 8 orang, tapi masih ada satu yang ada masalah dengan pembukaan nomor rekening banknya. Kemudian uh, kita dengar update juga dari Om Dian tentang JP Soil. Kemudian yang berikutnya ada peluang untuk kemudian kita mendukung program kampus dari Universitas Cyber Asia yang memberikan kesempatan untuk 100% online, dan saya secara pribadi memang kemarin masih dari kampus lebih ke pribadi aja dulu Pak Koco gitu kan. Saya mau bawa operasinya tapi mungkin lebih ke pribadi dulu. Untuk yang sudah saya dapat ini representatif dari Unsia, saya sudah dapat dokumennya. Ini dokumennya saya sudah dapat pemberi informasi untuk saya menjadi representatif. Nah, oleh karenanya nanti saya juga akan sampaikan ini peluang untuk teman-teman Kode Indonesia. Artinya komitmen yang saya dapat ini saya berikan kesempatan juga kalau teman-teman tertarik untuk mendukung atau menjalankan ini, silahkan nanti bisa menggunakan kode referral yang saya punya dan haknya penuh untuk teman-teman dari Kode Indonesia. Nah, bahwa kemudian nanti dari hak itu ada sebagian yang masuk ke kasnya Kode Indonesia, ya hampir-hampir sama dengan yang kemarin berjalan dengan Om Jian ketika ada JP Soil. Kira-kira seperti itu. Ke agenda evaluasi, saya satu, saya minta maaf karena memang kita rapat koordinasi sudah berapa bulan kita nggak jalankan. Tapi yang jelas di September ini target saya kita akan lebih mempertegas kesiapan kepengurusan untuk benar-benar memang masih fokus atau enggak. Kalau enggak ya enggak apa-apa, nanti kita ganti orang. Yang jelas sudah satu nama yang tidak pernah ada komunikasi itu kemarin saya sudah usulkan untuk diganti. Kemudian laporan keuangan setidaknya sampai akhir bulan ini nanti kita akan berikan laporan keuangannya, posisi keuangan kita, yang dana yang sudah masuk dari simpanan pokok dan simpanan wajib itu pemanfaatannya untuk apa, dan kemudian kita sudah mendapatkan apa dari bisnis yang sudah berjalan. Kira-kira seperti itu, walaupun sebenarnya juga belum ada juga yang berjalan, hanya kemarin waktu itu kita agendanya bikin kaos, mau bikin baju, tapi kita sepakat resistensinya cukup tinggi, dan mungkin bulan depan saya coba akan mengundang jauh hari sebelumnya supaya kondisi kita secara kepengurusan lebih jelas dan keuangan juga lebih jelas. Ini nanti mungkin mulai Oktober nanti kita coba dengan kejelasan komitmen teman-teman pengurus, dan laporan keuangan akan kita mintakan berikut dengan bukti. Artinya laporan keuangan posisi kasnya ada berapa, buktinya ada di rekening koperasi. Ya, alhamdulillah kita sudah ada rekening koperasi ya, Om Dian kemarin juga sudah dimanfaatkan untuk keperluan transaksinya JP Soil. Nanti akan kita konfirmasi ke bendahara karena yang kemarin dananya masih di rekeningnya bendahara. Jadi setelah ini
masuknya ke rekening koran yang dimiliki oleh koperasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum masuk ke agenda berikutnya. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu, monggo. Kalau nggak ada, kita lanjut. Jadi secara keanggotaan nanti mungkin per Oktober kita akan buka keanggotaannya. Kemudian pembayaran simpanan dan seterusnya kita ingatkan lagi karena yang kemarin sepertinya simpanan pokok dan wajib 1 tahun rata-rata yang sudah masuk, berarti mungkin akan kita buat rapat pengurus memutuskan perubahan-perubahan yang kita perlukan di kepengurusan dan mempertegas nanti pendaftaran dan kemudian teman-teman yang kemarin sudah terregistrasi apakah akan melanjutkan atau enggak. Kalau enggak melanjutkan berarti simpanan pokok dan simpanan wajibnya kita kembalikan dan kemudian kita memulai lagi untuk kewajiban simpanan tiap bulan. Kira-kira itu. Om Dian mungkin bisa menyampaikan update terakhir menyangkut yang kemarin ada model transaksi untuk GP Soil dan mungkin ke depan juga kalau ada yang tertarik untuk menjadi tim marketing dan seterusnya, modelnya kayak apa, karena kemarin yang sudah kita sepakati di awal di 2 tahun yang lalu kali ya, sudah 1 tahun lebih lah, kita sepakati bahwa untuk penanganan GP Soil itu ada di tangan Om Dian. Oke, silakan Om. Selamat malam rekan-rekan Kode Indonesia. Jadi mungkin malam ini kesempatan luar biasa saya melaporkan salah satu kegiatan lah ya. Akhirnya setelah ya lebih dari setahun sih sepertinya. Jadi dulu memang ada pekerjaan untuk kita semacam menjadi tenaga untuk menjualkan. Jadi namanya JP Soil itu semacam stabilisator tanah. Jadi supaya waktu itu si idenya jalan-jalan desa seperti itu tidak perlu menggunakan mesin beton yang luar biasa besar seperti itu, cukup dengan JP Soil ini dan juga semen, memanfaatkan tanah yang ada di sekitarnya itu, terus kemudian dilakukan secara padat karya. Nah, itu sudah bisa diperkeras jalannya, apalagi dengan kapasitasnya ketika kalau sudah jadi seperti itu kan daya tahannya daya muatnya itu sampai 30 ton lah maksimal seperti itu. Terus kalau perawatannya juga bagus ya lebih dari 5 tahun itu masih bisa tahan, masih bagus. Nah, itu kan mungkin setahun ya lebih dari setahun yang lalu lah itu ide itu berjalan. Terus akhirnya baru 2 bulan kemarin ya akhirnya ya bisa dibilang pecah telur lah, 50 sak waktu itu JP Soil kita diminta untuk menyediakan JP Soil untuk dikirim ke Maros. Ya, alhamdulillah sudah berjalan lancar pengirimannya sampai ke Maros, sudah berjalan dan ya menghasilkan inilah ya sedikit inilah tenaga untuk bisa melanjutkan lagi. Nah, ini memang kebetulan ada yang tertarik lagi sih memang, tapi untuk daerah Indonesia Timur, daerah NTB, cuma masih belum deal, masih dalam proses penjajakan. Mungkin itu sih, nanti kalau nilai-nilai seperti apa dan sebagainya nanti biar dari bendahara saja deh, kalau detail angkanya. Nanti kalau saya menyampaikannya mesti dari sisi angka nanti kan simpang siur, jadi lebih bagus ada nanti dari bendahara yang bisa langsung menyimpulkan semuanya di satu pintu kalau untuk informasi angka dan sebagainya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau memang tertarik untuk JP Soil ini sebenarnya sudah produk lama sekali. Jadi untuk iklannya sendiri juga sudah ya 1,5 tahun lalu, hampir 2 tahun kali ya, masih ada di TV desa. Itu pun juga udah kayaknya di ketumpuk sama iklan-iklan yang lain juga. Kalau waktu itu juga lumayan masif sih, setiap ada acara selalu ada iklannya JP Soil, terus kemudian di take down. Ternyata
setelah setahun lebih pun si iklan ini masih punya daya jual. Nah, ini sebenarnya juga sisi menarik kita karena kita berbisnis di dunia internet itu seperti ini. Biasanya kalau namanya iklan kan biasanya begitu iklan muncul, kalau di koran biasa kan begitu iklan muncul habis itu udah saat itu periodenya sudah selesai. Tapi kalau di online ternyata walaupun iklan itu sudah sekarang sudah tidak kita putar, ternyata masih bisa masih bisa ada yang mencari. Itu sih Pak, itu sih yang bisa saya laporkan. Dan sebenarnya sih ada lagi sih peluang yang kemarin itu dari yang waktu itu zaman kita masih ada ini sama ITS, jadi pakan pelet ikan itu loh. Pelet ikan Ya, pecah itu itu beberapa komentar masih cukup banyak itu di YouTube-nya. iya itu luar biasa loh sebenarnya. Dan asal sebagai informasi saja, nomor saya nggak tahu kenapa kok kayaknya ada itu, dan saya sering sekali ditanyain soal pelet ikan itu. Padahal itu udah lebih dari kayaknya 3 atau 4 tahun yang lalu ya, saya lupa, itu udah lama sekali loh. Power of internet ini, iklan online luar biasa ternyata. Itu mungkin yang saya laporkan. Mungkin JP Soil ini ya mungkin memang ini 2 tahun setelah ini baru bisa pecah telur, dan mungkin saya kurang tahu apakah nanti akan bisa akan bisanya lagi ya. Moga-moga nanti ada yang pecah telur lagi, yang kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi ada jadi untuk kode Indonesia juga ada pemasukan, juga ada tambahan tenaga. Itu sih yang bisa saya laporkan. Terima kasih Pak Rojo. Berikutnya mungkin saya perlu melaporkan yang sudah kita kerjakan sekitar 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu kita MOU dengan teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan untuk kemudian membangun jaringan perisai. Perisai ini adalah teman-teman yang kemudian semacam tim marketingnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Secara teknisnya di pertemuan yang lalu sudah kita gelar, sudah kita jelaskan, dan beberapa sudah bergabung dengan semua kelengkapannya. Kalau nggak salah kabar terakhir kemarin ada 8 nama yang sudah bergabung, ini tinggal mereka bergerak saja. Dan terkait dengan terkait dengan agenda politik, bukan kita pengen ngomongin politik, tapi karena ada agenda politik ini, sebenarnya momentum juga ini untuk teman-teman. Kemarin saya sudah sampaikan menjual produknya dikaitkan dengan agenda-agenda politik dari kontestan-kontestan yang sedang mengikuti pileg ini. Jadi karena BPJS Ketenagakerjaan ini punya produk tenaga kerja bukan penerima upah, jadi yang mandiri itu, maka kemudian setelah saya lihat di salah satunya adalah bisa juga mereka itu adalah teman-teman yang kemudian terlibat aktif menjadi tim sukses. Itu bisa menjadi bisa didaftarkan, dan biayanya juga nggak mahal, jadi 1 bulan itu cuma 16.800. Dan tadi siang ini saya sudah coba jualan juga ke salah satu caleg. Jadi bahasa saya adalah tim yang baru kata nih di desa atau di kecamatan, kebetulan kalau Jakarta kan memang dapilnya nggak terlalu luas ya. Jadi koordinator kecamatan, koordinator kelurahan ini kemudian difasilitasi sampai Februari itu dibayarin sebagai ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah. Nah, komitmennya adalah ketika Februari ternyata si caleg ini terpilih, maka selama 5 tahun dibayarin. Nah, 5 tahun dibayarin ini kan sebenarnya karena dia sudah duduk itu kan jadi nggak terlalu material, karena itu sebenarnya bisa diambil dari dana yang ketika reses atau dana karena kan cuma 16.800. Kalau setahun itu paling cuma
ketemunya nggak sampai 200.000 lah, ya 200-an ribu kalau nggak salah. Artinya kan nggak terlalu material kali, umpama kemudian apa menjaga komitmen itu mungkin malah bisa kemudian menaikkan apa nilai yang di apa nilai pertanggungannya. Kira-kira itu apa laporan yang kedua. Jadi satu tadi ya apa JP Soil untuk ini untuk bisnis, untuk internal kita tadi sudah selesai. Untuk bisnis satu JP Soil, dua apa BPJS tenaga kerjaan. Nah yang ketiga ini uh, kampus yang kemarin sebenarnya saya dibantu Mas Deddy Kusna ini ketemu dengan Universitas Siber Asia. Jadi awalnya ketemu mendiskusikan RPL untuk kampusnya Kang Deddy, tapi kemudian ada beberapa obrolan-obrolan, akhirnya ketemulah Universitas Siber Asia. Universitas Siber Asia ini kampus yang pertama, jadi secara universitas ya, bukan fakultas departemen atau fakultas ya, tapi secara universitas ini adalah kampus pertama online, jadi 100% online dengan learning system manajemen sistemnya, dan itu mendapatkan surat izin operasi kalau nggak salah atau apa itu 2020. Jadi ini sudah masuk tahun ketiganya. Nah kemarin ketika kita berdiskusi, teman-teman dari Unsia ini kemudian menawarkan untuk tahap pertama ini personal dulu, Suryo Koco sebagai presentatif dari Unsia. Kemudian nanti ke depan mungkin bisa dengan institusi kooperasinya. Jadi saya sudah mendapatkan itu dan sudah mendapatkan informasinya. Nanti kalau memang diperlukan, saya sudah siapkan materi presentasinya, nanti saya share juga ke teman-teman. Jadi ini yang menarik adalah 100% online, jadi nggak ada onsite-nya. Kemudian yang kedua, secara biaya itu SPP atau ya bahasanya SPP lah ya. Biaya per semester itu 3 juta dan tidak ada hidden cost yang lain, artinya biaya-biaya yang tidak tampak itu nggak ada. Artinya nanti ada harus bayar apa nggak ada. Jadi ini menurut saya menarik. Kemudian yang jurusan-jurusan dan seterusnya nanti kita share kalau memang teman-teman memerlukan, atau saya nanti bisa presentasi kalau memang teman-teman butuh. Tapi saya sudah sampaikan bahwa ini akan kita diseminasikan, kita informasikan ke teman-teman, dan kalau nggak salah Pak Ivan sudah memberikan waktu hari Senin nanti di Forum Bincang Perkasa akan ada saya diberikan kesempatan untuk bicara di situ. Jadi menjadi sarjana kuliah dan menjadi sarjana tidak harus meninggalkan desa. Kira-kira seperti itu bahasanya. Artinya mereka tetap di desanya, bisa bekerja di desanya. Jadi dia bisa bekerja sambil bekerja apapun, kemudian mengikuti kuliah, dan 3,5 tahun ini bisa menjadi sarjana. Dan secara jurusan atau secara programnya ini ada juga yang terkait dengan peran atau tuntutan untuk desa ini menjadi desa cerdas. Jadi digitalisasi desa ini ada program yang ditawarkan, itu sistem informasi dan program untuk komunikasi juga ada. Jadi nanti saya share apabila memang diperlukan. Nah, ini menurut saya menjadi ruang yang menarik ke teman-teman anggota Kode Indonesia, karena sesuai komitmen yang pernah saya sampaikan
dan Om Dian dan juga teman-teman pengurus lain bahwa Kode Indonesia ini sebagai koperasi primer nasional orientasinya bukan kemudian ada bisnis yang dikerjakan bareng-bareng, tetapi lebih pada bagaimana setiap anggota ini terbantu dengan adanya koperasi untuk lebih meningkatkan penghasilan atau mengembangkan bisnisnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ide koperasinya adalah kembali ke kitohnya. Jadi bahasanya Om Dian waktu itu membangun desa dengan cara berkoperasi sebenarnya. Jadi ada tambahan kata sebenarnya. Nah sebenarnya itu adalah bagaimana berkoperasi itu lebih pada membantu diri sendiri atau membantu anggota secara bersama-sama. Nah kita memang menghindari untuk simpan pinjam ya Om Dian ya. Kita sepakat untuk tidak mengembangkan simpan pinjam karena satu, kalau dikelola secara serius perlu tenaga-tenaga profesional yang punya expert standar yang cukup tinggi. Yang kedua, ketika bicara simpan pinjam, ini ketika ada miss sedikit aja itu memungkinkan untuk kemudian anggota jadi buyar karena merasa bahwa loh itu bisa tidak bayar dan seterusnya dan lain-lain. Akhirnya kita sepakat kita nggak main simpan pinjamnya. Tapi kalau payment online mungkin kita bisa mengerjakan itu atau memainkan itu. Tapi untuk saat ini kita tidak ke sana. Kira-kira itu dan kemudian menyangkut pendidikan juga kampus. Ini cuma memang saya belum bicara lebih lanjut dengan Kang Dedi. Ini tentang RPL. Jadi RPL nanti Setiami dan Setia di Banten itu akan mengembangkan RPL. Nah, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Jadi ada 3 poin tadi. Yang pertama tentang Cibisoil yang sudah mulai bergerak. Kalau memang ada ketertarikan teman-teman, nanti Om Dian akan mempersiapkan presentasi khususnya, model bisnisnya kayak apa. Jadi memang tetap satu pintu urusan Cibisoil ke Om Dian. Nah nanti tinggal aturan mainnya kayak apa nih kalau teman-teman yang di daerah membantu untuk kemudian memasarkan itu dan yang sudah berjalan ini semoga bisa menjadi satu pengalaman baru cerita pemanfaatan itu sehingga kemudian hari ini dengan digital yang sudah luar biasa ini produk itu hanya akan menjadi menarik ketika kemudian ada review, ada rating gitu kan. Jadi ketika orang memberikan review dengan testimoni dan seterusnya, ratingnya itu berarti testimoninya positifnya seperti apa dan kemudian R yang ketiga adalah rekomendasi. Jadi kalau kemudian produk ini kemudian sudah ada yang menggunakan dan memberikan review, kemudian memberikan rating, apalagi memberikan rekomendasi, maka insya Allah akan berjalan baik. Jadi ini dunia digital ini memang kita harus sangat berhati-hati menjaga nama baik karena sekali mungkin kalau dulu isu apa itu tidak terlalu cepat punya dampak, tapi hari ini hanya gara-gara ada YouTuber yang kemudian makan makanan yang mengandung yang ada unsur babinya di tempat makan yang halal gitu kan, itu kemudian karena diupload di YouTube orang tahu bahwa itu lagi makan babi tapi makannya di waktu itu kalau nggak salah di bakso Afung atau apa itu yang memang 100% halal, itu orang menilainya bahwa itu sudah tercemar haram semua. Akhirnya si bakso Afung itu mengeluarkan semua peralatan makannya dan dihancurkan semua dan beli baru. Jadi bisa membayangkan dampak luar biasa dari digitalisasi kalau kita tidak berhati-hati. 3R
review, rating, rekomendasi ini menjadi sangat penting. Saya pikir itu hal yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi mungkin nanti saya akan ada rapat khusus pengurus untuk memastikan dan kita akan kembali menawarkan kalau memang teman-teman yang kemarin sudah bergabung merasa kurang nyaman dan seterusnya pengen mengundurkan diri dan seterusnya, koperasi itu sifatnya terbuka, siapa saja boleh bergabung, siapa saja boleh keluar, kira-kira seperti itu, dan kita akan menerapkan itu. Kalau merasa nggak ada manfaat ya mau keluar ya kita bayar kembali untuk simpanan yang sudah masuk ke koperasi. Itu sementara yang bisa saya sampaikan dan saya memberikan kesempatan ke teman-teman secara khusus memberikan respon atas 3 hal tadi yang kita sampaikan. Ruang-ruang bisnisnya kalau dirasa perlu, khususnya kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya video dokumentasinya sudah ada di channelnya Kode Indonesia. Tapi kalau untuk yang kampus memang belum, karena ini saya masih mencoba menyampaikan atau menawarkan ke teman-teman. Kalau memang menarik, tertarik dan kita perlu sampaikan sekilas presentasi, saya akan presentasikan karena materinya juga sudah siap. Saya tidak langsung mempresentasikan karena saya ingin memastikan bahwa ini menarik untuk teman-teman baru kita presentasikan. Jangan sampai nanti pada off cam semua terus ditinggal tidur karena ternyata nggak menarik, kan kira-kira seperti itu. Oke, silakan yang ingin menyampaikan sesuatu langsung open mic karena mic-nya nggak saya kunci, jadi bisa langsung open mic, bisa langsung menyampaikan. Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, oh Bang Kamal, menarik juga terkait kuliah online. Ya, silakan Bang Kamal. Makasih Pak De, selamat malam. Selamat ketemu lagi walaupun cuma lewat Zoom ini Pak De. Tertarik apa yang disampaikan Pak De, apalagi terkait tentang kuliah online, kemudian terkait BPJS TK. Mungkin saya mulai di BPJS TK-nya dulu Pak De. Seperti Pak De ketahui mungkin kami TPP kan agak kesulitan terkait BPJS TK, yaitu tentang auto debit. Kemudian kami dijelaskan oleh PPK secara langsung bahwa pemotongan upah kami dikarenakan adanya kesalahan pembayaran pada dana yang diblokir hasil pemeriksaan BPK. Maka solusinya adalah mengembalikan dana itu secara secara utuh dari apa yang sudah dibayarkan ke kami. Maka otomatis upah kami dipotong sesuai apa yang terjadi di yang terbayarkan oleh PPK kepada kami. Kemudian saat ini ada beberapa program BPJS TK yang tidak lagi aktif, yaitu terkait JHT. Itu terakhir terhitung di di Desember 2022. Kami sudah dinyatakan tidak aktif lagi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah terkait JHT itu sendiri. Beberapa teman di wilayah yang lain, mereka sudah melakukan klaim terhadap JHT itu sendiri dengan catatan bahwa kami sudah harus bercentang hitam, Pak De. Jadi kalau masih hijau belum bisa mengklaim gitu. Lalu kami kemudian bertanya, kenapa harus ada perbedaan antara hitam dan hijau? Maksudnya hitam hijau itu apa ya? Kalau hitam berarti memang udah nggak aktif lagi sama sekali, Pak De. Maksudnya gini, Pak De. Setelah kami bertanya, untuk merubah warna itu menjadi hitam, maka harus dikoordinasikan antara pihak kabupaten, kemudian provinsi dengan pihak memberi pekerjaan. Nah, jika itu sudah disampaikan, maka mereka melakukan koordinasi ke BPJS-nya
bahwa untuk program JHT itu memang sudah tidak lagi aktif sejak Desember 2022. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus per wilayah? Kenapa harus berkoordinasi? Karena sebelum-sebelumnya kan kami sudah dipotong secara langsung, secara otomatis, dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Tetapi bicara terkait aktif dan tidaknya, dibingungkan lagi dengan persoalan harus warna hitam. Jika warna, walaupun pada hari ini status kami sudah tidak aktif lagi, tetapi warnanya masih hijau, kode centangnya. Nah, kenapa untuk merubah status itu dengan dari hijau ke hitam, kami harus melalui beberapa proses yang cukup panjang ataupun cukup ribet, dan itu kenapa tidak dilakukan secara otomatis seluruh teman-teman kami atau kami lah yang diberi pekerjaan itu secara otomatis memang sudah tidak aktif lagi. Kenapa harus diurus per wilayah begitu Pak? Ini kan agak repot juga. Jadi mungkin apakah koperasi kita bisa membantu memfasilitasi itu atau seperti apa? Dan yang jadi keinginan kami sih kalau memang bisa ya terima kasih. Kemudian yang kedua terkait kuliah online tadi, terkait berapa lamakah kami harus mengikuti. Kedua sesuai tadi yang Pak D sampaikan terkait pembayaran SPP-nya per semester sekian itu tanpa dengan tambahan macam-macam. Kemudian apakah nanti tidak terjadi masalah ke depan jika kami menggunakan hasil dari kuliah itu, misalnya detailnya atau apa nanti dipertanyakan lagi Pak. Nah, ya, maksudnya apakah terakreditasi lembaga online Uli ini bagi kami supaya bisa menguntungkan kami juga Pak De. Untuk sementara itu dulu Pak De. Makasih Pak De. Oke, terima kasih Bang Kamal. Satu untuk BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya ruang itu sudah kita buka kemarin pada saat kita mensosialisasikan tentang BPJS Ketenagakerjaan pekerja bukan penerima upah. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu ada dua, satu penerima upah, yang kedua bukan penerima upah. Nah kalau penerima upah itu yang membayar itu harus bareng-bareng dari pemberi pekerjaan. Jadi kalau umpama kayak Bang Kamal dan teman-teman PPP, maka nggak bisa yang bayar itu cuma Bang Kamal aja. Jadi Bang Kamal, oke, saya mau bayar sendiri deh, supaya itu aktif itu nggak bisa. Karena memang BPJS-nya adalah penerima upah, PU. Nah kalau PU itu memang harus bareng-bareng, semua yang dikontrak itu. Yang itu berhenti ketika kemudian ada notifikasi dari pemberi pekerjaan bahwa nama ini sudah tidak bekerja lagi sehingga dia tidak dibayarkan. Nah ini tentang tadi BPJS Ketenagakerjaan tentang JHT. Nah ini mungkin kita bisa kalau bahasa tadi Bang Kamal apakah kode bisa membantu dan seterusnya. Insya Allah bisa kita membantu untuk mempertemukan atau mendapatkan penjelasan. Jadi kalau yang sekarang ini tidak ada JHT, maka menurut saya, yang saya pahami, maka teman-teman ini sudah tidak dianggap sebagai pekerja penerima upah. Karena kalau pekerja penerima upah, PU, itu harus ada JHT-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, lebih detailnya memang lebih pasnya nanti dari teman-teman BPJS yang kita bisa mintakan waktu khusus untuk mendiskusikan ini. Walaupun saya sudah pernah mendiskusikan dengan teman-teman di BPJS menyangkut ada case. Waktu itu kita lebih mengangkat pada ada case bahwa karena belum terbayar maka kemudian tidak mendapatkan fasilitas. Ya benar, secara aturan itu ada tenggat waktu 3 bulan pemberi pekerjaan itu kalau terlambat membayarkan, selama 3 bulannya itu dibayar, maka semua manfaatnya on. Nah kalau lebih dari 3 bulan udah nggak bisa.
Oleh karenanya, masuknya ke aturan berikutnya adalah apabila pekerja kemudian sudah terdaftar dan lalai dari pemberi pekerjaan itu membayarkan BPJS-nya, ketika ada kejadian kecelakaan kerja, itu pemberi kerja harus memberikan fasilitas minimal sama dengan yang diberikan oleh BPJS. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau mama, kecelakaan kerja, kemudian mendapatkan 48 kali pertanggungan, maka minimalnya sama. Boleh lebih, kurang nggak boleh. Nah, kalau kemudian mereka sudah memotong, tetapi tidak membayarkan, ini bisa masuknya penggelapan. Karena sudah memotong dari haknya karyawan, tidak dibayarkan ke BPJS. Nah, oleh karenanya kalau yang tadi Bang Kamal menanyakan apakah kode bisa membantu, insya Allah nanti kita atur waktunya untuk kemudian bisa mendiskusikan dengan teman-teman dari BPJS. Nah, untuk kenapa per wilayah dan seterusnya, ini karena memang Kementerian Desa yang saya pahami, ketika kemudian semua pegawai ditarik ke Jakarta, maka kemudian ini ditarik kepesertaannya langsung di Jakarta, di Rawamangun kalau nggak salah. Nah, ketika kemudian sekarang terjadi kejadian yang sekarang, ini dibalikin lagi per 2023 itu masuk ke kanwil masing-masing. Nah, ketika masuk ke kanwil masing-masing, otomatis pejabat pembuat komitmen itu harusnya masuk bayarnya ke kanwil-kanwil BPJS setempat, di mana pekerja itu bertugas. Nah, ketika ada Januari sampai April kalau nggak salah ya, itu tidak terbayarkan dan seterusnya, maka kemudian ya itu tadi, apakah kemudian penyelesaiannya seperti apa dan seterusnya, beberapa wilayah itu kemudian dikomunikasikan dengan kanwil BPJS setempat atau kantor BPJS setempat. Dan yang saya dengar beberapa daerah sudah selesai, artinya kemudian ada komitmennya bagaimana nih, datanya kayak apa dan seterusnya. Nah, beberapa teman dari TPB juga ada yang sempat komunikasi ke saya, itu kemudian mereka karena BPJS yang fasilitas dari kementerian sudah tidak aktif, maka kemudian dia berinisiatif untuk ikut BPU, ikut bukan penerima upah, dia bayar mandiri, bayar sendiri dan seterusnya, karena dia paham bahwa ada risiko kecelakaan kerja, kira-kira seperti itu. Nah ini kemudian timbul pertanyaan, kalau saya ada BPU, ada PU-nya, kira-kira kalau terjadi sesuatu bagaimana? Apakah klaimnya bisa dua-duanya? Bisa, kalau memang yang PU-nya juga aktif. Jadi kalau masalah klaim, kalau klaim itu bisa berapapun terregistrasi itu bisa mendapat klaim semuanya. Jadi taruh kata nih saya ikut BPU, kemudian pertanggungan saya hitungannya kan kalau 1 juta maka 1% itu kemudian 10.000 saya bayar tiap bulan, kemudian untuk kematian itu 6.800. Kalau kemudian saya menghitung bahwa penghasilan saya 1 bulan 10 juta, mama nih, maka kemudian 100.000 saya bayar. Nah, ketika ada kecelakaan kerja, maka kemudian dia akan mendapatkan fasilitas nih untuk kecelakaan kerja dan seterusnya. Nah, ketika ada kematian, maka akan ada hitungan tersendiri. Klaimnya berapa, terdaftarnya berapa dikali 48 kali. Jadi kalau saya kemudian ambil yang taruh kata yang 16.800, maka cuma yang 10.000 itu dikali 48 kali. Jadi yang 10.000 itu dari 1 juta berarti kali 48 juta. Itu kalau kecelakaan karena kematian karena kecelakaan kerja. Tapi kalau karena penyebab bukan kecelakaan kerja, maka dapatnya cuma 42 juta.
Ini beda. Jadi kira-kira seperti itu bayangannya. Tapi hitung-hitungannya nanti kita bisa atur lagi. Nah, kemudian yang kita bisa sampaikan bahwa kalau untuk urusan yang JHT bisa diklaim itu ada 2 syarat. Satu, bahwa dia sudah masuk di usia pensiun, ya kan? Jadi usia pensiunnya sudah masuk, maka dia bisa klaim. Atau kemudian dia sudah berhenti bekerja, itu JHT-nya bisa ditarik dengan cara menonaktifkan. Nah, cara-caranya seperti apa dan seterusnya, ini teman-teman BPJS yang bisa ikut membantu menjelaskan. Kira-kira itu Bang Kamal ya, untuk masalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ruang yang kita tawarkan sebenarnya lebih pada ini ada ruang untuk teman-teman bisa bergabung menjadi perisai. Jadi perisai ini adalah semacam agen dari BPJS. Jadi ketika kemudian desa kemudian akan membayar menggerakkan warganya yang miskin supaya terjamin ketika ada kecelakaan kerja waktu ke sawah, waktu ngojek atau apa, karena memang kondisinya dia prasejahtera maka kemudian dibayarin umpamanya. Nah, itu pendaftarannya melalui teman-teman, itu teman-teman akan mendapatkan fee join dan fee payment. Jadi fee join itu ketika pertama kali daftar dapat, kalau fee payment itu ketika bayar iuran dilakukan, setiap kali bayar iuran itu teman-teman dapat dapat fee-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bagian yang kita tawarkan sebenarnya menjadi ruang untuk teman-teman bisa menambah sumber penghasilan walaupun mungkin itu hanya sampingan saja. Tapi bahwa memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa mereka perlu berasuransi walaupun tidak bekerja dengan kontrak, kesadaran itulah yang menjadi penting. Kalau kata nih, kerjanya pemanjat pemetik kelapa umpamanya, atau pemetik sawit umpamanya. Ini kan punya risiko bekerja. Artinya mungkin ya kan ada binatang buas kah, atau mungkin pada saat dia agak lalai kemudian kena pisaunya dan seterusnya, atau perjalanan dari rumah ke kebun naik motor ada kejadian kecelakaan itu nggak bisa diklaim ke BPJS Kesehatan, bisanya ke Ketenagakerjaan kalau memang dia terdaftar dan memang sedang dalam proses bekerja ketika dalam kecelakaan itu. Kira-kira kayak gitu ya Bang Kamal ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau teman-teman dirasa perlu, nanti kita akan atur waktunya, kita undang BPJS untuk menjelaskan kembali dan kemudian termasuk juga membantu menyelesaikan nih. Kayak kemarin yang kita informasikan ada di wilayah mana dan seterusnya, terus dibantu dikomunikasikan ke Kakanwil setempat. Nah, kemudian mereka bisa berkoordinasi. Kira-kira itu Bang Kamal ya untuk urusan BPJS. Apakah kode bisa bantu? Kode hanya bisa membantu memfasilitasi, mengkoneksikan. Jadi connecting people-nya aja lah, Nokia-nya kan kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Ya, makasih Pak De. Ya, udah cukup ya. BPJS cukup. Masih ada sebelum saya masuk ke kampus. Cukup Pak De. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, kalau untuk kampus, saya izin share ya, sekilas nanti materinya saya bagikan. Ini kan ada kekhawatiran mungkin ya, ada kekhawatiran ijazahnya laku apa enggak ini kan gitu. Kira-kira kan seperti itu. Kuliah online 100% ijazahnya laku apa enggak ini, maka kita kemudian bicaranya lebih pada posisi legalitas dari kampus. Dan saya berani untuk kemudian bergabung menjadi representatifnya karena saya sudah coba cermati dan ini memungkinkan atau layak karena memang sudah terakreditasi. Jadi bukan kemudian kampus yang belum terakreditasi. Jadi teman-teman kalau di kampus di daerah kan ada juga beberapa yang
belum terakreditasi atau statusnya baru terdaftar dan seterusnya. Kalau ini kampusnya saja, universitasnya itu sudah terakreditasi. Oke, saya coba share screen ya. Nanti materinya saya bisa bagikan juga ke teman-teman. Oke, sudah terlihat ya? Enggak, Bre. Oke. Ini. Monitornya cuma satu itu sekarang bingung. Nah, tutup. Oke ya. Jadi saya minta izin untuk kampus ini, Universitas Saber Asia ini kampus full online pertama di Indonesia. Jadi kalau lokasi kampusnya itu satu komplek dengan UNAS, Universitas Nasional. Jadi ada daftar isi yang ada di situ. Nah ini tentang UNSIA, Universitas Saber Asia. Jadi visinya meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang saat ini masih 30%. Misinya menyelenggarakan pendidikan tinggi secara online berdasarkan SK Menteri. Akreditasi program studi dengan nilai B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Itu kemudian rektornya Profesor Chan Yun Ku, ini bahasa nama Korea aku nggak terlalu pinter bacanya, diresmikan oleh Wakil Presiden 22 September di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan yang memiliki kampus konvensional yaitu Universitas Nasional, UNAS. Jadi kalau UNAS teman-teman insya Allah juga sudah pernah dengar. Kemudian perkembangan pesat 3 tahun memiliki lebih dari 10.000 pendaftar dengan 3.000 mahasiswa aktif. Artinya ada yang daftar, tidak berlanjut dan seterusnya. Ini dari berbagai daerah di Indonesia dan di luar negeri. Kampus Saber pertama terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan full online learning. Jadi ini 100% online. Ini bukti-bukti suratnya. Jadi kalau Bang Kamal tadi menanyakan apakah laku ijazahnya, ya kalau tersertifikasi akreditasinya B ya mestinya laku kan, kira-kira kayak gitu. Kecuali memang pemberi pekerjaan itu memang tidak mau menerima, itu lain lagi. Tapi kalau secara umum itu ijazahnya sah dan diakui dan ini kampusnya terakreditasi. Ini jumlah sebaran di seluruh Indonesia. Kemudian dosen dan mahasiswa tersebar juga di luar Indonesia. Ini ada di gambar ini. Aku nggak lihat nama-nama kecil itunya, nggak terbaca. Program studinya ada 5, manajemen akuntansi, sistem informasi, dan kemudian informatika dan komunikasi. Ini yang tadi saya sampaikan. Desa butuh mereka-mereka yang punya dasar ilmu seperti ini. Akuntansi jelas secara administrasi untuk teman-teman badan usaha milik desa, umpamanya bendahara desa kan juga perlu paham akuntansi. Kemudian untuk manajemen, sekretaris desa ini perlu juga kan gitu. Sistem informasi, informatika, komunikasi ini bagian yang kalau kita sampaikan ada PPID desa, pejabat penanggung jawab informasi dan dokumentasi desa, maka pasti butuh. Kalau toh bukan perangkat desanya yang ex officio biasanya kepala PPID-nya adalah sekdes, setidaknya stafnya yang menangani informasi dan komunikasi ini ya perlu punya disiplin ilmunya ini. Dan ini sebenarnya kalau menurut saya ada bagian yang menarik ketika di staf dari desa ini yang bertanggung jawab website desa dan seterusnya, itu kemudian sudah mengangkat staf yang lulusan SMK umpamanya, maka sebenarnya ya ketika diberikan honor, ya bagian honor itu
tabung untuk kemudian mereka ikut kuliah online-nya. Kan dapat ijazahnya juga, dapat ilmunya juga. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sinkron dan unsinkron. Jadi pertemuan dosen secara virtual, Zoom di web kuliah terjadwal, dan kemudian asinkron itu lebih pada waktunya bebas, kapan aja mau belajar dan seterusnya, dan di LMS-nya itu terdeteksi. Umpama Bang Gamal mendownload mendownload PPT atau kemudian aktif nonton video learning-nya, atau kemudian aktif dalam forum Zoom-nya dan seterusnya, ini terdeteksi karena data semua berbasis data digital. Ini kuliah online-nya, pembelajaran sekilas, pendaftaran ini 100.000 untuk pada saat mendaftar, kemudian ketika dinyatakan diterima, jadi nggak kemudian daftar pasti langsung diterima, nggak, ada proses ujiannya, kemudian baru dinyatakan menjadi mahasiswa, maka kemudian ada biaya kuliah tunggal. Jadi bayarnya itu cuma sekali ini 1 semester, 3 juta rupiah. Jadi kalau di rata-rata tiap bulan 500.000. Sisihkan 500.000, 3,5 tahun bisa lulus jadi sarjana. Keunggulan dari Unsia, seluruh program sudah terakreditasi, pembelajaran berbasis teknologi smart digital, waktu kuliah fleksibel, masa kuliah di mana saja, kapan saja bisa, dapat selesai 3,5 tahun. Ini dapat selesai itu artinya bahwa kalau ya benar-benar belajar mengikuti pembelajaran yang biasanya 3,5 tahun bisa selesai, peningkatan kompetensi bahasa Korea, sertifikasi profesional digital skill, biaya kuliah 5 kali lebih terjangkau. 5 kali lebih terjangkau artinya bahwa kalau mungkin kuliah di tempat konvensional ya nggak cukup dengan 3 juta, paling nggak 15 juta tiap semester. Ya kayak anak saya kuliah ini kan tiap semester belum lain-lainnya itu 13 atau 14 juta kan, kira-kira seperti itu. Artinya ya memang 1/5-nya itu bisa untuk kuliah ini. Virtual lab dan cyber library. Kira-kira itu ya, kuliah online 100%. Nah, ini partner yang sudah ada, partner dari teman-teman dari Unsia. Ini kode Indonesia mestinya nanti pada akhirnya masuk ke sini. Nah, ini posting-posting yang ada di media mereka. Ini kira-kira itu peluang kerjasamanya, ada recruiting dan seterusnya. Nah, ini kalau mungkin ada yang punya kemampuan menjadi dosen dan seterusnya, ya sangat mungkin promosi kolaborasi, ini kolaborasi promosi dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sekilasnya. Nanti materinya saya bisa share. Kebetulan saya secara personal atau secara pribadi sudah mendapatkan surat sebagai representatif dari Unsia. Kira-kira itu Bang Gamal ya. Jadi kalau Bang Gamal taruh kata nih gajian dari TPP gitu kan, kemudian disisihkan, ditabungkan tiap gajian 500 ya berarti kan bayar SPP-nya udah beres, kan kira-kira seperti itu. Nah, kemudian lagi kalau ini kan tadi kan untuk yang 3,5 itu kan yang mereka dari SLTA. Kalau kemudian sudah pernah kuliah di kalau sekarang istilahnya vokasi ya, atau diploma umpamanya, D3. Nah, ambil programnya apa, yang D3 itu dokumennya, jadi transkripnya, bukti kelulusannya dan seterusnya dikomunikasikan ke Unsia, maka kemudian bisa jadi nggak perlu 3,5 tahun karena sudah ada konversi nih. Oh, mata kuliah ini udah nggak perlu ikut, mata kuliah ini nggak perlu ikut, mata kuliah ini nggak perlu ikut. Jadi mungkin tinggal 2 tahun lagi sudah sudah S1 kan, kira-kira seperti itu. Nah, ini tergantung dari program diploma yang sudah diikuti dan kemudian dilakukan konversi.
Nah, penentuan itu dari tim tim akademik dari Unsia. Kira-kira itu Bang Kamal sekilas informasinya. Kalau mungkin teman-teman tertarik untuk kuliah gitu kan, untuk kuliah di sini, setidaknya komitmen saya sebagai pendiri koperasi dan juga ketua koperasi, komitmen saya pribadi sebagai representatif dari Unsia, dan secara aturannya atau secara komitmennya, memang ketika merekrut mahasiswa baru, saya mendapatkan hak untuk kemudian artinya apresiasi. Nah, di forum ini saya tegaskan, kalau teman-teman dari anggota Kode Indonesia kemudian mengambil kuliah ini, maka hak yang harus saya terima, saya kembalikan, cashback, kasarannya gitu. Kasarnya cashback lah. Ini kalau bahasa mall kan cashback ya, bahasa marketing kan cashback. Jadi saya akan tunjukkan, nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman, saya dapatnya berapa. Ada di sini, saya akan tunjukkan. Dan yang saya dapat itu, saya langsung kembalikan ke teman-teman anggota dari Kode Indonesia yang kemudian ikut dalam program perkuliahan ini. Kira-kira itu Bang Kamal yang saya bisa kerjakan. Saya melihat ini satu peluang yang menarik dan ruang-ruang untuk kemudian peningkatan kapasitas staf di kantor desa, di badan usaha milik desa dan seterusnya, yang konteksnya mereka staf ya, itu kan memungkinkan untuk dilakukan. Artinya gini, taruh kata nih desa dampingannya Bang Kamal, ada tim admin untuk website atau sistem informasi desanya. Taruh kata mereka diambil dari yang lulusan SLTA, SMK, atau dari yang diploma gitu kan. Ketika kemudian dia digaji, kan mereka punya hak untuk mendapatkan honor. Nah, ini kan tinggal kemudian memberikan pemahaman kepada si anak itu untuk meningkatkan nilai pendidikan dia dari SLTA, dari diploma menjadi sarjana. Ikut program ini, dia tidak perlu keluar dari desanya, dia tetap bekerja aja. Taruh kata, oke, kalau kamu mau kuliah, maka honor kamu dinaikin. Kalau kata kalau ini satu bulannya 500.000, oke, yang 250.000 berarti kamu dinaikin honornya kalau kamu kuliah. Atau bisa juga dengan pola-pola seperti kantor-kantor pemerintah yang memberikan beasiswa atau BUMN memberikan beasiswa. Oke, dibayarin kamu kuliah, tapi setelah lulus kamu ya kan maksimal minimalnya berapa tahun tidak boleh mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri berarti semua biaya kuliahnya kamu harus kembalikan 2 kali lipat, umpamanya seperti itu. Ini kan lebih pada komitmen peningkatan kapasitas dari staf di desa. Apalagi hari ini kan tuntutannya desa digital dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Bang Kamal. Ini pegiat desa. Pegiat desa. Jika seandainya saya bantu publikasi Unsia, bagaimana cara supaya punya legalitas? Kalau Anda akan kalau secara pribadi ingin menunjukkan bahwa legalitas saya sebagai representatif dan seterusnya, saya pastikan itu urusan Anda harus datang sendiri ke Unsia. Tapi kalau kemudian membantu mendampingi, mempromosikan dan seterusnya, kemudian mendampingi untuk mereka mendaftar, kemudian pada saat pendaftaran memasukkan kode yang saya punya, kemudian Anda screenshot, Anda kasih, Pak D, ini saya mendampingi nama ini, bukti bayarnya ini, bukti registrasinya ini. Itu saya bisa berbagi hak saya ke sampean pegiat desa iki sapa jenenge, mudeng aku. Pegiat desa saya bisa share. Taruh kata nih dari 100% hak saya, Anda ambil 80%-nya, aku ambil 20%. Atau kalau memang kemudian kita bisa ngobrol, saya tahu sampean siapa dan seterusnya, ambil 100% hak saya.
setelah saya dapat dari Unsia langsung saya transfer, selesai. Kira-kira kayak gitu. Kirim kodenya kirim ke siapa, orang sampean tulisannya Pegiat Desa, saya nggak kenal. Kira-kira itu ya. Teman-teman silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Saya Pegiat Desa, saya nggak tahu namanya siapa. Kalau yang lain jelas ada nama Haris, ada nama Hartono, ada nama Hasali. Oke, itu kira-kira Pak Kamal cukup? Makasih Pak De. Oke, terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk teman-teman anggota Kode Indonesia yang tertarik untuk membantu, kan saya pastikan Anda adalah anggota dari Kode Indonesia, karena Kode Indonesia ada registrasinya, namanya dan seterusnya. Maka silakan japri ke saya, nanti saya akan koordinasi sama Bang Dian sebagai sekretaris, memastikan bahwa nama ini memang anggota Kode. Kalau anggota Kode, bantu memasarkan dan seterusnya. Nanti kita bikin forum untuk pembelajaran, memberikan edukasi bagaimana cara mendaftar dan seterusnya. Kalau di anggota Kode, boleh dicatat 100% hak saya serahkan kalau anggota Kode. Kalau belum anggota Kode, saya nggak kasih 100%. Ya, Om Dian ya. Jadi kalau dia sudah tercatat jadi anggota Kode, 100% fee yang saya dapat dari Unsia, saya serahkan. Kalau anggota Kode. Kalau bukan anggota Kode, nggak 100% yang saya serahkan. Saya harus dapat bagian. Kira-kira kayak gitu ya, Om Dian ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan respon. Ada Bung Yudi, bidang usaha. Iya, itu bidang usaha ini Bung Yudi. Silakan, Yudi, mau ada yang ingin disampaikan? Ini Temanggung ini kresek-kresek aja, mau ngomong atau enggak. Kalau dibuka langsung ngomong. Silakan. Yudi, ada yang ingin disampaikan? FJ Temanggung ini siapa? Halo? Halo? Nggak ada suaranya. Om Yudi, ada yang ingin disampaikan? Sebelum kita close. Sementara cukup Pak, dari saya Pak. Yang kompor itu gimana kompor? Oke, saya sedang menjajaki beberapa kompor. Alhamdulillah sudah jadi prototipenya Pak. Tapi ini memang buat UMKM. Jadi besok hari Jumat saya akan trial untuk kompor. Ini khusus UMKM. Kemudian ada lagi juga urban farming. Mudah-mudahan 2 minggu atau maksimalnya sebulan ke depan nanti saya lapor ke Bapak Pak mengenai skema bisnis dan lain sebagainya. On progress Pak. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih Om Yudi. Dan ya, teman-teman, malam hari ini kita juga ada hadir Mas Haris dari Selandia Baru ya sekarang ya. Mas Haris Selandia Baru atau Australia? Ini Mas Haris adalah salah satu anggota badan pengawas kita. Mas Haris apakah monitor atau hanya mendengarkan saja? Mas Haris? Oke. Jadi di Zoom ini ada Mas Haris yang... Pak, izin. Nanti kalau misalnya skemanya udah jadi mungkin bisa presentasi sama live di TV Desa ya Pak. Siap. Aman Pak. Ya Pak. Apa yang Yudi minta, apa yang Dian minta Pak, aku selalu oke aja lah. Nggak ada nggak oke-nya. Pokoknya asal Dian sama Yudi yang minta, udahlah. Asalnya aja. Terima kasih Pak. Oke, makasih Yud. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Apabila ada hal-hal yang menarik atau teman-teman tertarik, silakan bisa memberikan komentar di grup Kode Indonesia. Kalau belum bergabung di grup Kode Indonesia, bisa japri ke saya. Dan untuk tadi Om Dian boleh dicatat, salah satu meetingnya adalah kalau teman-teman dari anggota Kode Indonesia ikut membantu untuk pemasaran
dari Unsia, maka komitmen yang saya terima pribadi sebagai representatif dari Unsia, saya serahkan 100% ke anggota. Kalau yang bukan anggota mungkin 80% lah, saya minta bagian 1/5-nya. Kira-kira itu ya. Kemudian, untuk detailnya, buktinya kayak apa, dan saya dapatnya berapa, dan seterusnya, nanti saya share ketika memang sudah clear siapa yang tertarik untuk bergabung. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya closing. Om Dian, ada yang ingin ditambahkan? Saya Pak Dekojo. Silakan, sopo iki? Yanok, Temanggung. Ya, gimana? Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas informasi baik dari kode preset tentang BPJS Tenaga Kerja BPU maupun dari kuliah online tadi. Yang saya tanyakan, ketika kita sudah menjadi anggota kode komunitas desa, koperasi desa ya itu, apakah ini nanti ada kartu anggota atau semacam untuk identitas kita, sehingga kita bisa ketika mempresentasi atau membantu itu bisa menjadi modal kita kepada masyarakat. Itu yang kedua. Terus tentang kaitannya dengan kode perisai, untuk kemarin yang sudah disampaikan ada semacam rompi atau yang lain, itu seperti apa sampai hari ini kita juga menunggu, karena untuk terjun ke langsung sudah masuk di member itu Pak Koco. Oke, nanti kita follow up. Oke. Ya, jadi itu saja pertanyaan dari saya. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Dekoco. Monggo. Oke, terima kasih. Untuk yang sudah 8, karena memang yang 8 saya bikinkan grup tersendiri, itu bagian yang saya pantau untuk kemudian fasilitas-fasilitasnya. Nanti akan saya tanyakan ke BPJS untuk kesiapan ID sama rompinya. Nanti segera kita koordinasikan. Untuk anggota kode itu tidak ada kartu anggotanya, tapi bisa dilihat di websitenya Kode Indonesia. Itu ada fotonya, ada namanya, yang sudah jadi anggota ada di situ. Jadi setiap mereka yang sudah terregistrasi, maka kemudian di website member Kode Indonesia ada di situ. Jadi memang kita semangatnya lebih pada digital, artinya digitalisasi, nggak perlu pakai kartu fisik dan seterusnya, tinggal dibukakan ininya, websitenya udah kelihatan di situ. Nah, ke depan memang ini akan kita kembangkan jadi aplikasi. Jadi sama seperti kalau teman-teman gabung di OVO atau di GoPay atau di mana, itu ada kartu digital dan kemudian ada QR. Ini ke depan, karena kalau sekarang kita pasti belum bisa, karena kita tidak akan menggunakan dana dari anggota untuk keperluan-keperluan yang belum terkait secara keperluan bisnis. Kalau yang itu kan keperluan fasilitasi, dan sekarang masih bisa tercover dengan website yang kita punya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, dan kita akhiri sampai di sini. 19.35, sekarang 20.45. Sampai di sini, terima kasih kawan-kawan, dan pertemuan kita kali ini, malam hari ini, juga diikuti atau dipantau oleh teman-teman dari Unsia. Ini ada si Holis Mas Mbak, aku belum pernah ketemu tapi sudah tektokan. Holis sudah mengikuti ini, jadi Holis nanti mungkin ada waktu untuk kita presentasikan lebih detail. Ini dari Unsia, Mas Holis atau Mbak Holis ini. Kemudian kita juga dihadiri oleh anggota Badan Pengawas, Pak Saris,
terima kasih sudah bergabung. Dan dokumentasi kita, minute meetingnya, catatannya mungkin secara tertulis poin-poinnya nanti Om Dian menyiapkan, tapi secara keseluruhan pertemuan malam hari ini kita record dan nanti seperti biasa kita akan rapikan untuk kita upload untuk unlisted. Jadi teman-teman nanti kita share kalau yang ingin menyaksikan rapat kita kali ini. Sampai di sini, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan rapat koperasi jasa komunitas desa Indonesia atau kita sebut koperasi kode Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.